Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Febino Putra Pratama, yang kedua Meriska Sarani, yang ketiga Revi Malani akan membahas mengenai bab 13 tentang merancang dan mengelola jasa. Nah, pentingnya jasa. Nah, jadi ketika perusahaan produk semakin sulit mendiferensiasi produk fisik mereka beralih ke diferensiasi jasa. Perusahaan menemukan banyak keuntungan dan mampu mempertahankan pelanggan dengan cara pertama, pengiriman tepat waktu, kedua, jawaban pertanyaan yang lebih baik dan cepat, ketiga, resolusi keluhan pelanggan yang lebih cepat, keempat, pelayanan yang ramah dan cepat. Kemudian, jasa atau layanan. Nah, jasa adalah semua tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lainnya yang pada intinya tidak berwujud, tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Ada banyak sektor jasa. Pertama, di pemerintah, swasta non-profit, bisnis, retail, dan manufaktur. Kemudian selanjutnya kategori bauran jasa. Pertama, barang berwujud murni, yakni penawaran terdiri dari barang berwujud tanpa jasa, seperti sabun, pasta gigi, dan garam. Yang kedua, barang berwujud yang disertai jasa, yakni penawaran terdiri dari barang berwujud dengan satu atau dua lebih jasa, seperti mobil, komputer, smartphone. Yang ketiga, hibrida, yakni penawaran terdiri dari barang dan jasa secara proporsional, seperti restoran, dan lain sebagainya. Yang keempat, jasa utama yang disertai barang dan jasa kecil, yakni penawaran terdiri dari jasa utama beserta tambahan jasa atau barang pendukung seperti airlines dan banking. Yang kelima, jasa murni, yakni penawaran murni jasa seperti pengasuhan bayi, konsultan, dan juga psikolog. Nah, selanjutnya ada perbedaan jenis jasa. Pertama, jasa berbasis peralatan atau berbasis orang, yakni cuci mobil, angkutan publik, dan lain sebagainya. Kedua, jasa yang menggunakan berbagai macam proses untuk mengantarkan layanan, yakni format gaya kantin, prasmanan, fast food, romantik. Ketiga, ada jasa yang membutuhkan kehadiran klien atau tidak, seperti salon kecantikan dan juga dokter. Keempat, jasa untuk pemenuhan kebutuhan pribadi atau kebutuhan bisnis, seperti MRO dan security network company. Yang kelima, penyedia jasa untuk tujuan laba atau nirlaba, seperti perusahaan, lembaga amal, dan zakat. Nah, di sebelah ini ada gambar yang memperlihatkan berbagai produk dan jasa berdasarkan kesulitan evaluasinya. Nah, slide selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat jasa. Nah, jasa sendiri memiliki karakteristiknya. Pertama, yakni tidak berwujud atau intangibility. Yang kedua, tidak terpisahkan atau inseparability. Yang ketiga, bervariasi atau variability. Yang keempat, dapat musnah atau perishability. Nah, artinya apa? Nah, jasa itu sendiri tidak bisa disentuh, tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan, tidak bisa didengar, atau dicium sebelum dibeli. Nah, kemudian jasa itu sendiri cenderung tidak bisa dicoba terlebih dahulu, yang berarti resiko pelanggan tinggi. Kemudian pelanggan mengandalkan isyarat-isyarat untuk mengambil kesimpulan mengenai kualitas. Nah, kemudian lagi yang terakhir, pemasaran harus mencoba untuk tangibilize the intangible atau mengelola bukti untuk mewujudkan hal yang tidak berwujud. Nah, selanjutnya ada strategi permintaan dan pasokan jasa. Di sini ada strategi sisi permintaan, kemudian ada menggunakan harga yang berbeda, dan selanjutnya ada tumbuhkan permintaan non-peak, dan selanjutnya kembangkan layanan perlengkapan, kemudian install sistem referensi. Nah, kemudian ada strategi sisi pasokan. Nah, pertama ada pekerjaan part-time, kedua ada perkenalkan peak time efficiency routines, yang ketiga ada tingkatkan partisipasi pelanggan, yang kelima tentang rencana fasilitas untuk ekspansi masa depan, yang keenam yakni bagi layanan. Nah, di sini ada contoh cetak biru pada hotel. Nah, gambar ini menjelaskan mengenai jasa pada hotel
atau service yang terdapat pada hotel. Nah, selanjutnya pada slide nomor 8 kita akan membahas mengenai strategi pemasaran jasa. Nah, yaitu perubahan hubungan pelanggan. Nah, pelanggan lebih kritis untuk mengungkapkan kritik dan saran, kemudian masih banyak keluhan pelanggan kurang didengarkan, informasi tidak akurat, personel yang tidak responsif, tidak terlatih dan kasar, kemudian waktu tunggu yang lama. Nah, ini merupakan masalah-masalahnya. Kemudian caranya tingkatkan laba itu pertama ada segmentasi pelanggan berdasarkan tingkat laba, kedua pelanggan prioritas, yakni pelanggan dimaksimumkan, kemudian ketiga pelanggan non prioritas, yakni pelanggan diminimumkan. Nah, di sini ada penyebab dasar kegagalan pelanggan. Nah, gambar ini menjelaskan mengenai kegagalan yang terjadi yang disebabkan oleh perusahaan, di mana akan berdampak pada kegagalan dalam melakukan hubungan dengan pelanggan, baik itu menjual atau menjaga loyalitas dengan pelanggan. Nah, slide 11 menjelaskan tentang faktor-faktor yang memengaruhi peralihan pelanggan. Nah, di sini ada penetapan harga. Dengan cara pertama ada harga tinggi, kemudian kenaikan harga, penetapan harga yang tidak adil, kemudian penetapan harga yang menipu. Selanjutnya ada ketidaknyamanan, yakni ketidaknyamanan itu bisa terjadi pada lokasi, kemudian menunggu janji, kemudian saat menunggu pelayanan. Nah, kemudian ada kegagalan layanan inti. Nah, kegagalan layanan ini dapat terjadi ketika adanya kesalahan pelayanan, kemudian kesalahan penagihan, kemudian kekacauan pelayanan. Kemudian ada kegagalan pemenuhan jasa. Nah, kegagalan ini bisa terjadi karena kita tidak memperhatikan saat pemenuhan jasa itu, kemudian tidak sopan atau tidak responsif, dan selain itu tidak mempunyai pengetahuan tentang pemenuhan jasa tersebut. Nah, selanjutnya ada respon terhadap kegagalan jasa. Nah, respon terhadap kegagalan jasa itu pertama ada respon negatif, yang kedua tidak ada respon sama sekali dari pelanggan, kemudian ada respon yang tidak antusias atau biasa-biasa saja. Kemudian di sini ada persaingan. Nah, ketika pelanggan sudah kecewa atas layanan atas jasa yang dia terima, mereka akan cenderung untuk menemukan layanan yang lebih baik daripada layanan yang kita sampaikan. Nah, kemudian di sini kita membahas mengenai masalah etika. Pertama, masalah etika itu terdiri dari pertama ada penipuan, kemudian penjualan paksa, tidak aman, kemudian ada konflik kepentingan. Nah, yang terakhir mengenai peralihan tidak secara sukarela. Pertama, peralihan secara tidak sukarela itu dapat terjadi ketika pelanggan pindah atau penyedia menutup layanan. Nah, di sini ada gambar yang menjelaskan mengenai pemasaran holistik untuk jasa dan juga siklus-siklusnya. Nah, kemudian pada slide 13 ini kita membahas mengenai mengelola kualitas jasa atau model kualitas jasa. Bagan ini menjelaskan mengenai kesenjangan-kesenjangan yang terjadi dan juga cara menanggapi untuk memperbaiki atau mengelola kualitas jasa yang akan kita tawarkan pada pelanggan. Nah, kemudian slide ke-14 kita membahas mengenai skala SER-QUAL atau penilaian jasa. Nah, pertama ada keandalan. Nah, pertama ada keandalan itu bisa dinilai dari menyediakan jasa sesuai yang dijanjikan, yang kemudian keandalan dalam penanganan masalah layanan, kemudian melaksanakan jasa dengan benar pada saat pertama, kemudian menyediakan jasa pada waktu yang dijanjikan, selanjutnya mempertahankan catatan bebas kesalahan, dan yang terakhir karyawan yang mempunyai pengetahuan untuk menjawab pertanyaan pelanggan. Kemudian ada responsivitas. Nah, pertama selalu
memperhatikan pelanggan tentang kapan layanan akan dilaksanakan. Selanjutnya, layanan tepat waktu bagi pelanggan. Kemudian ada kesediaan untuk membantu pelanggan. Dan selanjutnya, kesiapan untuk merespon permintaan pelanggan. Nah, kemudian di sini ada jaminan. Pertama, ada karyawan yang menanamkan keyakinan pada pelanggan. Kedua, ada membuat pelanggan merasa aman dan atas transaksi mereka. Kemudian ada karyawan yang selalu sopan. Nah, kemudian ada empati. Empati itu tentang memberikan perhatian pribadi kepada pelanggan. Kemudian ada karyawan yang menghadapi pelanggan dengan cara yang penilaian yang dengan cara yang penting. Kemudian ada mengutamakan kepentingan terbaik pelanggan. Kemudian selanjutnya ada karyawan yang memahami kebutuhan pelanggan mereka. Kemudian ada jam bisnis yang nyaman. Ya, kemudian selanjutnya ada wujud, peralatan modern, fasilitas tampak menarik secara visual, karyawan yang memiliki penampilan rapi dan profesional, kemudian bahan yang berhubungan dengan jasa mempunyai daya tarik visual. Nah, selanjutnya ke-15 tentang praktik terbaik manajemen kualitas jasa. Pertama, ada konsep strategis. 2, komitmen manajemen puncak. Ketiga, standar tinggi. Keempat, teknologi swalan. Kelima, mengawasi sistem. Keenam, memuaskan keluhan pelanggan. Ketujuh, memuaskan karyawan dan pelanggan sekaligus. Kemudian tentang konsep strategis. Nah, suatu perusahaan jasa harus peka dan memahami kebutuhan pelanggan sasaran. Nah, perusahaan harus mengembangkan strategi khusus untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Seperti contohnya Hotel Four Seasons. Nah, kemudian komitmen manajemen puncak. Pertama, perusahaan mempunyai komitmen menyeluruh terhadap kualitas jasa. Manajemen perusahaan setiap bulan tidak hanya memantau kinerja keuangan saja, tetapi juga memantau kinerja jasa seperti McDonald's atau Walmart. Kemudian di sini ada standar tinggi. Nah, jasa itu punya standar tinggi ketika penyediaan jasa terbaik menetapkan standar kualitas jasa yang tinggi. Seperti contohnya, Citibank mempunyai standar untuk menjawab panggilan telepon dalam 10 detik dan surat pelanggan dalam 2 hari. Kemudian di sini ada teknologi swalayan atau STT. Nah, interaksi jasa antar manusia digantikan oleh teknologi swalayan. Nah, tidak semua STT meningkatkan kualitas jasa. SST dapat membuat transaksi jasa lebih akurat, nyaman, dan lebih cepat. Nah, SST dapat mengurangi biaya. Contohnya IBM menghemat 2 miliar dengan mengalihkan 99 juta layanan panggilan telepon ke layanan online. Nah, di sini kemudian mengawasi sistem. Perusahaan mengaudit kinerja jasanya, baik kinerja mereka sendiri maupun pesaingnya secara teratur. Untuk menyelidiki kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan, perusahaan mengumpulkan pengukuran suara pelanggan atau Voice of Consumer atau VOC. Nah, kemudian bentuk pengawasan itu dapat seperti belanja perbandingan, belanja misterius, survei pelanggan, formulir saran dan keluhan, tim audit jasa. Kemudian selanjutnya ada memuaskan karyawan dan pelanggan sekaligus. Nah, itu ada sikap karyawan yang positif akan mendorong kesetiaan pelanggan yang lebih kuat. Contohnya taksi yang dilakukan oleh taksi Bluebird. Nah, selanjutnya ada mengelola jasa pendukung produk. Nah, industri berbasis produk seringkali harus menyediakan sejumlah jasa untuk mendukung produknya. Nah, produsen komputer, mesin kantor, traktor, dan lain sebagainya dapat menjadikan jasa sebagai diferensiasi kunci, kemudahan pemesanan, pengiriman, instalasi, pelatihan pelanggan, pemeliharaan, dan perbaikan. Kemudian, ketika rancangan program layanan pendukung, pemasar harus mempertimbangkan atau memperhatikan kunci dari para pelanggan. Nah, seperti mereka khawatir dengan keandalan dan frekuensi kegagalan atau kerusakan. Kemudian mereka khawatir dengan lamanya perbaikan. Selanjutnya seperti mereka khawatir dengan biaya yang harus dikeluarkan. Nah, di sini ada penawaran jasa pendukung produk dapat meliputi pertama, memfasilitasi jasa, instalasi pelatihan staf,
pemeliharaan dan perbaikan, serta pembiayaan. Kemudian ada menambahkan jasa yang menambah nilai. Peningkatan keamanan dan kenyamanan. Selanjutnya, memberikan kontrak jasa, jaminan dan garansi yang diperlukan. Contohnya pemeliharaan secara gratis dan jasa perbaikan secara gratis untuk periode waktu tertentu.